Baru-baru ini di Malang, saudara, di Malang. Ada seorang yang memprovokasi gereja-gereja, memprovokasi gereja-gereja. Lalu kemudian gereja-gereja itu berhimpun di dalam sebuah organisasi. Lalu karena provokasi ini, gereja-gereja ini, tokoh-tokohnya kumpul jadi satu. Lalu mereka memprovokasi orang Muslim. Jadi orang Kristen lalu memprovokasi orang Muslim akhirnya, wah benar ya kalau begitu. Itu ide daripada gereja-gereja, akhirnya YHS di Malang mau ditutup, izinnya mau dicabut. Wah, kan saya keliling dari kota-kota pulau-pulau terus keliling. Akhirnya saya landing di Malang, saya melihat mereka kok pada takut, ini ada apa ini? Ada apa? Kumpullah di tempat kami, lalu cerita. Ini kayak gini, ini bahaya ini dan lain sebagainya. Saudara-saudara, lalu akhirnya perwakilan dari YHS datang, kemudian disidang, dituduhkan ini, dengan penuh kebencian. Targetnya YHS tutup di Malang. Oke, saudara. Bahkan orang Muslimnya juga sudah terbakar. Lalu kemudian pulang dari pertemuan itu, lapor kepada saya, 4 orang tim dari YHS, lalu mereka ngomong begini, wah, lalu ketakutan gitu, karena kan masif gereja-gereja memusuhi. Lalu saya ngomong begini, sudah enggak usah takut, Tuhan kasih hikmat, saya tidak menghubungi gereja-gereja itu, tokoh-tokohnya, yang saya hubungi adalah orang Muslimnya. Saya mau ketemu sama dia. Saya ajak makan di Kartikasari, di Malang. Lalu kemudian saya ceritakan apa keadaan sesungguhnya. Saudara, yang tokoh Islam ini yang malah berkata, oh gitu ta. Jadi ini adalah ulah dari orang Kristen sendiri. Saudara, nah sekarang malah boloan sama saya yang orang Muslimnya, saudara-saudaraku. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Malah dia berkata, Pak, sebaiknya Bapak saya undang saja di gereja untuk ngomong kepada jemaat di gereja YHS. Oh saya mau. Berapa menit saya dikasih kesempatan? Saya bilang 7 atau 10 menit. Mau saudara, untuk memberikan penjelasan. Ternyata yang tidak suka itu orang Kristennya sendiri, saudara. Lalu saya tanya kepada dia, Pak, Allah itu sebutan atau nama? Nama Tuhan saya. Nah, saudara. Jadi akhirnya kemudian saya bikinlah surat pernyataan dan penjelasan. Modelnya semacam ini. Supaya saudara tahu tentang diri kita. Apa yang dituduhkan di luar itu salah semua. Coba ya, kalau saudara perhatikan surat ini. Nanti kalau saudara kepengen dapat surat ini, di meja di belakang sana ada. Supaya saudara bisa menjelaskan itu loh. Karena orang Kristen sendiri yang ngomong jelek dan ngomong keliru gitu, sehingga orang takut ke sini. Bahkan ada orang yang dari sini keluar karena apa? Tidak tahu tentang kita malahan. Coba ya, menindaklanjuti pertemuan yang diprakarsai oleh itu pada hari Rabu 22 April, maka dengan ini saya selaku founder gereja YHS, saya penasehat MUKI, mereka tidak tahu kalau saya penasehat MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Yang mau nutup gereja itu loh saudara, orang Kristen ini loh, yang kumpulan banyak gereja, tidak tahu kalau saya penasehat MUKI. Kaget mereka baca surat ini. Dan penasehat API, saya juga penasehat API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Waktu pendeta-pendeta ini kumpul, menghakimi perwakilan kami, Pak Yusak itu kayak dewa dan lain sebagainya, saudara. Tidak mau turun dan lain sebagainya. Padahal begitu tahu surat ini, wih kaget. Dan saya menghubungi ketua MUKI, saya backup Pak. Saya menghubungi ketua API, datang ke rumah saya. Lalu kemudian
juga berkata, saya backup IHS. Kagetlah orang-orang yang berusaha dengan kebencian. Dan saudara tahu gereja-gereja ini dikompori oleh satu orang loh. Saya bisa sebut nama tapi tidak boleh, saudara. Saudara kalau sebut nama pasti saudara tahu itu. Dikompori itu kok bisa, saudara? Pendeta-pendeta dikompori oleh satu orang kebencian. Nah, kemudian saya menjelaskan. Satu, saya menghormati keyakinan semua pemeluk agama di Indonesia. Saya sangat menjunjung tinggi toleransi, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita berbeda ras, suku, keyakinan, tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Sudah, itu penjelasan saya. Terus, saya juga tulis, saya menghormati perbedaan doktrin dan pengajaran. Perbedaan tersebut bukan untuk dipermasalahkan, diperdebatkan, karena masing-masing memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Saya menerima orang-orang yang berbeda tersebut sebagai saudara dan satu keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja YHS melakukan baptisan selam, tetapi kami menghormati gereja umat Kristen yang melakukan baptisan percaya atau baptisan lainnya. Gereja YHS menerima mempraktekkan bahasa lidah, bahasa roh, tetapi kami menghormati gereja umat Kristen lain yang tidak berbahasa roh. Betul toh, gitu toh saudara. Gereja YHS percaya bahwa nama Bapak kami di surga adalah Yahweh. Tetapi kami menghormati gereja atau umat Kristen lain yang mempercayai Allah adalah Bapaknya. Kami juga menghormati umat Muslim yang menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Kami tidak mencampuri urusan rumah tangga gereja lain dan agama lain, dan selama ini kita saling menerima perbedaan yang ada. Untuk itu marilah kita tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Next. Gereja YHS bukan penganut paham Yahweisme dan tidak mempengaruhi gereja lain untuk mengenal nama Bapa Yahweh dengan imbalan uang. Jadi saudara, kebetulan di Surabaya kan gereja YHS belum besar. Tapi kalau di kota-kota lain itu kan paling gede, saudara. Lalu dituduhkan bahwa gereja YHS itu membeli gereja lain supaya percaya Bapa dengan uang. Tidak pernah kami lakukan, tapi dituduhkan itu bahwa kita Yahweisme. Saya bukan Yahweisme, saudara, sama sekali bukan. Tapi dituduhkan itu. Kita mengenal kalau Yahweisme kan semuanya dikiblatkan kepada Yudaism. Pakai apa kerudung-kerudung sampai kayak Yudaism. Bukan, saudara. Terus gereja kami memang sudah mengenal nama Bapa di surga adalah Yahweh, seperti ajaran Bible. Ajaran Bible nama Bapa itu pasti Yahweh. Tetapi yang terutama kami mengajar jemaat untuk fokus kepada Injil kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, ada selorohan di luar. Oh, gereja YHS keselamatan hanya di dalam Yahweh, bukan di dalam Yesus. Saudara kan jahat. Saudara, bagaimana cara untuk membuat saudara cabut dari YHS nggak bisa, lalu kemudian dengan fitnah. Di kota-kota kan tambah gede toh. Ini kok nggak bisa dihadang ini. Lalu dengan fitnah, oh tidak mengajarkan Yesus, tetapi ya keselamatan di dalam Yahweh. Lalu difitnah lagi, saudara, dengan orang Muslim, merendahkan nama itu punyanya Muslim. Saudara, kita mengembalikan Assalamualaikum, insya Allah, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Dulu kan ada di Bible, sekarang dikembalikan. Ya termasuk namanya ya dikembalikan. Itu gereja kita, saudara. Jadi dengan hal ini, kemudian kami berikan, redalah, nggak ada fitnah lagi. Nah, saudara, mungkin ada dari antara saudara yang jemaat yang pernah datang di sini sekali-sekali, tidak pernah mendapatkan penjelasan ini, lalu dipengaruhi oleh orang lain, hanyut. Sebab itu kalau saudara punya kepentingan untuk memberi penjelasan, saudara bisa ambil surat ini di sana, di fotokopi banyak sama pengurus di sini. Karena pengurus di sini merasa, iya Pak, banyak fitnah di luar. Saudara, nah sekarang dalam influencing di education, biarlah kita bukan dipengaruhi, tetapi militan mempengaruhi, katakan